Diperkenalkan pada pertengahan musim lalu di dalam ECU standar, fitur Stability Control yang juga dikenal sebagai Slide Control bertujuan untuk mengurangi jenis kecelakaan high side tertentu. Meskipun Corrado Cecchinelli selaku Direktur Teknologi mengakui bahwa tidak setiap intervensi sistem ini pasti mencegah kecelakaan, ia yakin bahwa fitur tersebut sedang mengurangi resiko yang ada. Ia menjelaskan bahwa secara umum para pabrikan merasa senang dengan adanya fitur ini. Menurutnya, semua orang menggunakannya dan data menunjukkan bahwa sistem ini benar-benar bekerja aktif, bukan sekedar fitur tersembunyi dalam perangkat lunak. Namun Cecchinelli juga menekankan sulitnya memastikan apakah tanpa Stability Control, seorang pembalap pasti akan jatuh dalam situasi di mana sistem tersebut aktif. Hal itu mustahil untuk diketahui secara pasti. Jadi, apakah sistem ini menyelamatkan nyawa rider saat ini? Ia tidak tahu pasti, namun baginya sulit untuk melihat sisi negatifnya. Ia berasumsi bahwa sistem ini memberikan kontribusi antara 0 hingga sekian persen dalam mengurangi kecelakaan. Tetapi yang jelas tidak memperburuk keadaan. Mengingat MotoGP sudah memiliki traction control, pertanyaan pun muncul, mengapa stability control masih diperlukan? Stability control dikembangkan untuk menanggulangi jenis high side keras seperti yang dialami Francesco Bagnaia pada awal putaran Barcelona 2023. Saat itu, motor Ducati milik pembalap Italia tersebut tiba-tiba terpelanting menyamping saat memimpin di pintu keluar chicane pertama yang melemparnya ke lintasan. Ia beruntung lolos dari cedera serius meskipun kakinya terlindas dalam kekacauan yang terjadi setelahnya. Cecchinelli kemudian menjelaskan perbedaan situasi di mana stability control bekerja sementara traction control tidak. Pertama-tama, ia memaparkan bahwa kedua sistem menangani fenomena yang berbeda. Traction Control mengatur putaran roda berlebih atau spinning, sedangkan Stability Control mengatur pergeseran bodi motor atau sliding. Meskipun sering terjadi bersamaan, keduanya adalah fenomena yang berbeda. Biasanya ketika terjadi putaran roda berlebih, cengkraman ban akan hilang yang kemudian menyebabkan sliding. Namun terkadang, seperti kasus kecelakaan Bagnaia di Barcelona, terjadi pergeseran besar tanpa adanya putaran roda berlebih. Inilah yang ingin dikenalikan menggunakan Stability Control. Secara sederhana, Traction Control akan melakukan intervensi ketika mendeteksi kecepatan putaran roda belakang yang terlalu tinggi dibandingkan roda depan. Konsep keseluruhannya adalah membandingkan rotasi ban belakang dengan kecepatan motor. Namun tujuannya bukanlah membuat spin menjadi 0, karena ban hanya bisa mendorong ke depan jika ada sedikit putaran. Setiap ban memiliki jumlah spin ideal untuk memaksimalkan akselerasi yang berubah-ubah tergantung faktor seperti sudut kemiringan dan suhu. Prinsip yang sama berlaku untuk pengereman, di mana putaran roda harus sedikit lebih lambat dari kecepatan motor untuk pengereman maksimal. Jadi, target spin bukanlah 0, dan traction control memungkinkan pembalap untuk selalu memiliki persentase spin ideal mereka, biasanya antara 10 hingga 20%. Di sisi lain, stability control secara fundamental berbeda dan lebih kompleks. Sistem ini mengontrol apa yang disebut sebagai yaw rate, yaitu kecepatan sudut di mana motor berputar pada poros vertikalnya. Jadi, fokusnya bukan pada seberapa miring posisi motor, melainkan seberapa cepat sudut tersebut berubah. Dengan kata lain, sistem ini mengontrol ketika motor tiba-tiba menyentak atau terpelanting ke samping dengan cepat. Jika angka yang dimasukkan ke sistem sudah tepat, fitur ini akan mengontrol hentakan ekstrim tersebut sama seperti kontrol traksi mengontrol putaran roda yang ekstrim. Pada akhirnya, semua strategi kontrol elektronik ini bermuara pada satu hasil, yaitu pengurangan torsi. Setiap strategi, termasuk kontrol wheelie, hanya meminta pengurangan torsi kepada pengontrol torsi mesin. Jika semua strategi ini digabungkan, traction control, stability, dan wheelie, sistem akan memilih permintaan yang paling kuat pada saat itu, dan memotong torsi mesin sesuai jumlah tersebut. Meskipun mereka sering bekerja pada waktu yang sama dan mengirimkan kombinasi pesan, hasilnya tetap satu, pengurangan torsi mesin. Sistem harus mencapai kesepakatan berdasarkan apa yang tertulis di perangkat lunak. Sebagai contoh, jika tiga sistem meminta pemotongan torsi secara bersamaan di mana satu meminta 10%, yang lain 20%, dan yang ketiga 30%, maka permintaan tertinggi yang akan menang. Sistem harus memotong tenaga sebesar 30%. Metode pengurangan torsi ini bergantung pada kecepatan situasi yang terjadi. Dinamika yang lebih lambat seperti wheelie biasanya dikontrol dengan menutup gas atau throttle secara elektronik. Namun, kejadian yang lebih cepat seperti spin mendadak atau hentakan membutuhkan intervensi pada pengapian mesin. Cecchinelli menjelaskan bahwa throttle tidak bereaksi cukup cepat untuk dinamika tinggi. Oleh karena itu, torsi dikurangi dengan memundurkan waktu pengapian atau mematikan pengapian sama sekali pada beberapa pembakaran.
Ketika pengapian ditunda atau diputus, hal itu menciptakan suara seperti senapan mesin yang terdengar di pinggir lintasan. Ini adalah cara tercepat untuk mengurangi torsi mesin karena terjadi ratusan kali per detik. Dalam ECU resmi MotoGP, tim dapat menulis pola pemotongan pengapian yang mereka inginkan untuk setiap skenario. Meskipun upaya penggabungan antara traction control dan stability control telah dilakukan, hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan seluruh resiko kecelakaan high side. Pembalap masih bisa kehilangan kendali pada ban belakang dan terlempar akibat tergelincir saat posisi gas tertutup atau off throttle. Insiden semacam ini dialami oleh pembalap Tech 3 KTM Maverick Viñales pada sesi kualifikasi basah di Sachsenring minggu lalu. Kecelakaan tersebut terjadi tak lama sebelum fitur kontrol stabilitas resmi diperkenalkan. Viñales yang menderita cedera bahu hingga mengganggu sisa musimnya, membenarkan bahwa kecelakaan terjadi saat gas tidak ditarik. Oleh karena itu, kemungkinan besar stability control tidak akan memberikan dampak apapun dalam situasi tersebut. Ia menilai kejadian itu sebagai kecelakaan khas cuaca basah dengan kondisi ban yang dingin, murni sebuah high side saat gas tertutup. Viñales pun meragukan bahwa sistem traction control dapat mencegah jenis kecelakaan seperti ini, di mana sistem elektronik tidak sedang bekerja aktif. Contoh terbaru lainnya dari kecelakaan high side saat gas tertutup yang merugikan adalah kecelakaan yang menimpa Jorge Martin saat menjalani tes bersama Aprilia di Sepang pada tahun 2025.